parkir laut itu kan bisa itu diserap. Sekarang mau nggak menjalankan semua itu? Kekhawatiran saya, kepala dinas ini pada malas gitu. Kenapa itu? Ya untuk menggali potensi-potensi tersebut. Iya. Jadi terkadang saya sedikit berbicara keras kan kepada pihak pemerintah juga. Iya. Sebenarnya pihak pemerintahnya serius tidak gitu kan. Assalamualaikum, Rahmat Kurniawan hadir lagi di podcast Meja Redaksi Banten Raya. Saya sore hari ini ditemani dengan Kang Andi Kurniadi, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Apa kabar, Kang Andi? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya baik hari ini. Luar biasa. Gimana Kak Rahmat kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Kang, terima kasih ya udah datang mengisi podcastnya Meja Redaksi Banten Raya. Gimana perjalanan dari rumah ke sini? Macet nggak? Cukup lumayan sih Kang, dari CCM ke mall Padet ya? CCM. Dari PC itu lumayan macet itu. Mall ya. Kang Andi dari Partai Nasdem ya. Ya. Dua periode menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Nah, saya ingin tahu nih, dulu gimana sih sejarah singkatnya gitu, cerita singkatnya Kang Andi itu bergabung ke partai politik, ke Nasdem, kemudian mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Ya. Mangga, kan? Harusnya Kang Rahmat ini nyari biografi saya dulu nih, karena langsung ke Nasdem arahnya ya kan. Padahal dulu saya waktu periode pertama itu saya di Golkar Kang. Iya. Ya kan? Iya. Nah, sejarah awal mulai saya karir di dunia politik itu atas dorongan pertama dari keluarga. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya terlebih dahulu pada saat saya memulai karir itu. Memang beliaulah yang mendorong saya untuk masuk ke dunia politik. Karena peran orang tua saya, ya saya di sini punten membanggakan orang tua saya juga semata-mata karena memang saya bangga gitu kan. Saya dulu di Golkar, Kang. Oh iya. Sebelum ke Nasdem saya di Golkar. Sorry, saya baru ingat ini. Sempat di PAW ya, karena sempat di PAW 1 tahun itu. Karena pindah partai ya. Karena pindah saya partai. Baru ingat. Maaf. Oke, lanjut ceritanya, lanjut. Bener. Nah, berarti mulai karir politiknya diawali dari Golkar dulu dari ya. Golkar. Nah, coba ceritakan gimana. Nah, mungkin tadi udah saya terangkan. Mungkin orang tua saya yang mendorong saya. Denny Juweni kalau panggilan kerennya mah Pak Jen lah. Iya, insya Allah saya kenal. Kenal kan? Ya sekarang jadi ketum LSM BMPP mungkin tahu ya. Yang kadang bisa sedikit fenomenal juga itu LSM kan. Tergantung bagaimana situasinya. Nah di situ juga saya mencalonkan awalnya di Golkar. Saya juga berterima kasih kepada Golkar. Karena berkat Golkar juga saya bisa berkembang seperti ini. Tapi ada pepatah yang bilang ya nyari guru jangan cuma satu. Oh iya. Ya kan. Maka dari itu saya ingin mencari situasi yang baru. Ada penyegaran. Saya pindah ke Partai Nasdem lah. Alasannya gitu. Pindah kenapa itu? Alasan pindah ya mungkin lebih kepada ingin adanya pembelajaran yang lebih ya gitu. Karena saya orangnya suka berkeliaran, tidak suka di satu tempat gitu kan. Dan saya juga ingin mencari jati diri kan. Selama saya di dunia politik itu kan. Nah di dunia politik itu saya banyak mengalami situasi-situasi yang sulit. Gitu. Kalau dulu di Golkar mungkin saya anggota dewan satu-satunya yang tidak diberikan porsi kepada tidak diberikan porsi saya kepada Golkar tuh. Penguruskah atau apakah saya tidak dikasih di situ? Hanya anggota kader biasa. Hanya kader biasa saja. Malah pada saat itu saya ada sedikit harapan kan. Waktu itu di Golkar. Ingin adanya saya lebih mendalami lagi lah seperti apa sih Golkar ini, arahnya kemana sih, kebijakannya di mana gitu. Tapi karena saya tidak diberi porsi itu, akhirnya ya saya ingin mencari sesuatu yang baru kan, yang ingin benar-benar bisa
menaikkan jati diri saya. Karena saya selalu ingin belajar di dunia politik. Iya. Saya masih muda. Sayang kalau saya punya potensi juga hanya dilewatkan begitu saja gitu kan. Itu alasannya jadi pindah ke Nasdem itu karena waktu itu porsinya tidak diberikan gitu ya. Tapi di DPRD-nya dapat posisi jabatan barangkali. Enggak juga. Enggak, sama jadi, anggota biasa. Jadi kalau tadi kan Kakang berbicara selama di dunia politik itu seperti apa itunya, perjalanannya. Nah, perjalanan saya seperti itu waktu itu di Golkar dan sekarang saya di Nasdem kan gitu. Nah, di Nasdem ini alhamdulillah gitu kan. Saya juga mendapatkan hal-hal yang baru yang tidak bisa saya dapatkan di partai Golkar gitu kan, partai sebelumnya. Jadi kalau misalkan kenapa saya pindah, saya terangkan lagi, saya pindah itu karena ingin mencari sesuatu hal yang baru. Saya diajarkan selalu oleh orang tua saya dan guru saya, kalau mencari guru itu jangan satu. Kecuali bini mungkin satu aja udah. Pria takut istri. Enggak juga, enggak. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalkan harus bagaimana sih karir Anda di dunia politik, ya seperti itu. Jadi tidak ada kenapa saya harus pindah itu. Oh, karena seperti itu. Tidak. Saya pindah karena ingin mencari suatu hal yang baru gitu. Di Nasdem ketika diterima dapat masuk ke pengurusan. Alhamdulillah, saya sekarang di Nasdem jadi wakil DPD. Wakil ketua. Wakil ketua DPD. Ketuanya kan Hawasi Sabrawi. Terus ada lagi kalau sekjennya kan Pak Munir ya, Mas Munir. Tapi ketika bergabung di Nasdem langsung dapat porsi pengurus? Belum. Enggak dulu kan? Belum. Pastinya belum. Merintis dulu ya. Ya. Di tahun keberapa itu? Karena masuk ke pengurusan tuh. Setelah Bu Haji Alia Sabrawi turun dari kepemimpinan, digantikan Hawasi Sabrawi, barusan saya mendapatkan posisi kepengurusan itu gitu. Di Dewan pun dapat posisi ini ya, wakil ketua Komisi 3 ya. Loh, itu keputusan bersama itu kan. Tapi kan tetap rekomendasi partai dong. Iya, berarti kan memang mungkin partai juga kan sedikit mengakui saya lah, walaupun tidak banyak gitu kan. Tapi bukan berarti yang kemarin nggak mengakuin ya. Ya iyalah kan gitu kan. Iya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong Komisi 3 berarti bagian pendapatan ya? Bagian pendapatan dan pajak, keuangan dan pajak. Keuangan ya. Nah, Cilegon tahun ini APBD berapa sih? Dan tahun depan ada kenaikan nggak? Kalau saya dengar kayaknya turun ya, Kang ya? Iya, ada penurunan. APBD-nya. Kemarin itu disahkan 1,7 kalau nggak salah. Turun dari tahun kemarin yang harus 1,8. Dan kalau tidak salah kemarin juga diparipurnakan untuk belanja itu di 2,2 triliun itu untuk belanja, sedangkan disepakatinya itu 1,9 sekian lah. Itu juga disepakati. Saya ingat pernyataan dari Pak Wakil juga ya waktu itu. Itu mendorong untuk janji-janji politik dari Pak Heli tersebut. Maka dari itu belanjanya juga menurut saya cukup besar untuk di Kota Cilegon. Gitu. Sampai di angka berapa tuh? Belanja ya untuk yang disepakati ya 2,2 miliar, 2,2 triliun. Itu besar juga ya. Ya, kalau sebenarnya kalau masalah itu adanya di anggaran sih. Kalau kita kan di Komisi 3 gitu. Oh, Kang Ani nggak masuk di Badan Anggaran? Masuk Kan? Masuk tetap. Tetap ya. Masuk tetap. Nah, bicara itu pendapatan tadi kan ini besar ya untuk belanja ya. Cilegon upayanya apa buat ningkatin PAD? Karena kan harus imbang tuh. Belanja tinggi, pendapatannya juga harus tinggi dong. Ada nggak terobosan? Itu PR tuh. Saya pernah sedikit mengkritik di pemerintah. Jadi pemerintah itu harusnya sebelum melakukan melakukan persetujuan itu, nota kesepahaman, harusnya ada kajian terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut. Karena kekhawatiran saya nantinya akan menimbulkan masalah ke depannya. Gitu. Masalah tercapai atau tidak?
Kalau tidak tercapai kan itu masalah jadinya. Jangan sampai ada sejarah dulu waktu zamannya Pak Iman ya, yang kita memaksakan belanja itu terlalu tinggi, yang akhirnya ujung-ujungnya kita juga punya hutang di Bank BJB kan. Nah sekarang terjadi lagi atau tidak, itu pertanyaannya gitu kan. Sementara pejabat dinas pengelola keuangannya atau pendapatannya maksud saya itu tidak punya target pendapatan. Nanti dari mana capaian target pendapatannya? Ada nggak tuh disebutkan? Ya, mereka lagi-lagi mempunyai target tetap. Hanya saja target yang Targetnya mereka tetap sama dengan tahun lalu? enggak, harusnya kan naik. Naik, oke. Karena belanja juga di tahun untuk 2022 itu naik kan. Naik. Nah, maka dari itu yang sekarang harusnya dilakukan adalah evaluasi terlebih dahulu. Ada nggak kajiannya? Ada nggak kajiannya? Ya walaupun sekarang sudah telat, hanya saja harusnya pemerintah ini dikaji terlebih dahulu potensi pendapatan itu mampu atau tidak gitu. Jangan sampai melebihi maksud saya tidak melebihi apa yang harusnya ditetapkan kan. Gitu loh. Primadonanya masih dari ini ya, pajak PBB ya? Enggak. Dari mana sih Cilegon? Cilegon malah dari penerangan PJU. PJU? Ya. Oh, di wilayah industri? Di wilayah industri. Oke. Itu signifikan angkanya? 200 miliar. Dari situ aja tuh? Ya, dari situ aja 200 miliar. Kalau yang pelabuhan? Pelabuhan ya, untuk PT PCM. Ya, untuk PT PCM mungkin belum terlalu lah. Belum ya? Okay. Belum terlalu. Oh, jadi masih PJU ya tinggi ya? Masih PJU yang tertinggi untuk di Kota Cilegon. Kalau di provinsi kan dari pajak kendaraan bermotor. Kalau Kota Cilegon berarti dari PJU. Dari PJU. Nah, ada nggak potensi yang lain? Ini yang tadi dipertanyakan sama Kang Andi ya. Kalau Kang Andi sendiri punya ide apa tuh kira-kira? Kita kasih masukan tuh Pemkot Cilegon. Harusnya seperti ini nih. Nah, punya ide seperti apa Kang Andi barangkali? Masukan buat ya begini, Cilegon itu kan kota industri. Selama ini kota industri di Kota Cilegon itu tidak pernah bisa dimanfaatkan oleh para pejabat kita, khususnya di pemerintahan. Itu menimbulkan sedikit keraguan juga kepada saya dan teman-teman anggota DPRD mungkin yang itu ya. Karena kalau misalkan kita itu hanya mendapatkan sesuatu hal yang sedikit, itu Kota Cilegon tidak pantas menurut saya menjadi kota industri. Nah, saya sebenarnya ingin adanya terobosan-terobosan baru yang memang harusnya dilakukan oleh pihak pemerintah. Itu untuk menaikkan PAD kita, APBD kita ya kan. Nah, sedangkan untuk PJU yang tadi menjadi primadona itu akan dihapus. Kenapa itu dihapus? Ya sudah aturan dari pusat. Mungkin kalau tidak salah itu keputusan MK ya, yang adanya keberatan dari pihak industri. Yang kita itu membayar perangan jalan itu punya kita sendiri, kenapa kita dikenakan pajak kan gitu. Nah, dan itu disepakati dan disetujui oleh MK. Maka dari itu sekarang pemerintah itu punya PR. PR pemerintah itu adalah bagaimana caranya kita bisa menanggulangi pajak kita yang hilang tersebut tuh. Berarti ada potensi kehilangan pendapatan? Ada. 200 miliar. Tidak semua lah. Karena itu hanya yang dibayar oleh maksud saya yang dibuat oleh pihak industri saja. Tapi kalau misalkan di luar itu masih bisa. Masih bisa dipungut. Masih bisa. Oleh gitu. Pemkot Cilegon. Masih bisa. Sebagian berarti hilang ya. Kita belum tahu betul berapa karena itu kan baru disahkan kemarin. Mungkin kita akan melakukan kajian terlebih dahulu dan ngobrol dengan selaku pemegang itunya, kepala OPD-nya. Kita akan melakukan evaluasi kembali sebenarnya berapa sih yang hilang dan berapa sih yang masih bisa diserap pajaknya gitu. Pemkot udah tahu belum ini ada? Ya pastinya sudah. Sudah. Yang pastinya sudah. Tapi Komisi 3 mau ngagendain ini ya, pertemuan dengan itu ya? Yang pasti ya. Apa sih dinasnya namanya? Kalau di sini bilang? BPKAD kan. Kalau untuk masalah pajak itu BPKAD itu.
Cobalah nanti kita ngobrol lagi. Kalau sekarang kita masih belum ada obrolan sampai arah ke sana karena kita masih banyak kesibukan, Kang. Ya intinya kalau saya sih inginnya Kota Cilegon itu memulai hal-hal yang baru lah. Yang jangan sampai kita juga melakukan masukan kepada pemerintah. Tapi pemerintah juga seakan-akan tidak mau diganggu oleh pemikirannya sendiri gitu. Padahal kita bersama-sama gitu. Untuk membangun Kota Cilegon ini bersama-sama. Ya. Kita tidak ingin adanya pemerintah dengan legislatif itu dianggap kita tidak bermitra gitu. Kita selalu bermitra. Maka dari itu, kalau kita bermitra, apapun yang dikasih masukan kepada pemerintah dari anggota DPRD ya itu harusnya sebuah vitamin. Gitu loh. Dan itu harus dijalankan karena kita representasi dari masyarakat gitu. Betul. Tapi mereka mau nggak ngedengerin Dewan ngomong kira-kira kalau dikasih masukan. Coba pengalaman Kang Andi. Pengalaman saya pribadi ya. Iya. Mungkin kita dengan pihak pemerintah terkadang adalah miskomunikasi. Ya. Ada miskomunikasi. Biasanya pihak pemerintah itu berdalih masalah anggarannya. Nggak ada. Ya, Terbatas. anggarannya nggak ada, terbatas dan macam-macam lah. Alasan klasik. Alasan klasik lah. Nah, sedangkan kita selaku anggota dewan juga tidak ingin mendengarkan alasan-alasan yang seperti itu. Ya. Karena itu alasan yang sudah biasa. Terkadang alasannya, aturannya Pak begini. Ya aturan disajikan dulu lah. Gitu. Karena kita menjadi anggota dewan itu outsourcing, Kang. Cuma 5 tahun ya, mereka mah sampai tua juga. Ya kan? Pensiun gitu. Ya. Jadi mereka yang lebih memahami itu. Ya. Tuh. Iya. Ya kan? Iya benar. Nah, kalau misalkan saya harus menerangkan dengan gamblang, kira-kira di itu nggak didengarkan nggak? Kalau misalnya anggota dewan ngomong, Iya. ya mungkin didengarkan. Iya. Tapi kalau saya harus berbicara pribadi, kadang-kadang. Bukan mungkin, tapi kadang-kadang gitu kan. Iya. Kadang-kadang kan. Betul. Kadang-kadang ini juga dipilih-pilih lagi. Dipilih-pilih dong, gitu. Yang bisa sejalan nggak sama kepala daerah barangkali gitu juga ya. Ya saya nggak berbicara itu kan. Silakan kalau itu. Silakan kalau itu mah. Nah, di kepemimpinan Pak Heldi dan Sanuji di bulan pertama, tahun pertama, udah ada belum arah untuk meningkatkan pendapatan? Arah ke sana ya? Ide-ide, gagasan, terobosan, barangkali? Selama ini sudah ngedengar apa aja? Belum. Dari Banten Raya? Belum ya? Ya berarti sama udah kan gitu. Tapi kalau misalkan saya harus menunggu, saya akan menunggu itu. Karena punten untuk Pak Heldi dan Pak Sanuji, mereka adalah wali kota baru yang mungkin belum bisa untuk menguasai leading sektor semua lingkungan di kota Cilegon, entah itu dari pabrik atau dari potensi dari mana-mana ya belum lah. Jadi masih saya tunggu lah Kang. Saya tidak ingin berbicara belum bisa, belum. Tapi masih saya tunggu. Di tahun keberapa kira-kira? Di tahun ketiga sesuai dengan janjinya. Apa janjinya di tahun ketiga itu? Janjinya kan di tahun ketiga itu terkait masalah KCS dan yang lain-lain. Tercapai? Ya harus tercapai. Karena itu janji beliau. Janjinya maksudnya? Janjinya tahun ketiga tercapai kata dia? Kata siapa? Kata mereka. Ya mereka kan berjanji seperti itu. Berikan waktu kampanye ya di masyarakat. Berikan waktu saya 3 tahun. Iya. Jadi saya tunggulah. Nunggu aja ya. Saya tunggu. Wait and see. Ya iya dong. Kita kasih kesempatan Kang. Kita juga nggak boleh langsung menjudge seperti itu kan. Iya. Bener. Jangan tendensius lah. Kita harus semangat kan. Gitu. Jangan tendensius. Justru pengen nanya nih. Sudah kelihatan belum gitu? Ya kalau saya harus melihat sekarang gitu belum, kan. Ya nantilah. Tetap saya tunggu. Ada saatnya juga kita sebagai anggota dewan menagih janji itu. Saya pribadi, gitu. Kalau untuk dewan yang lain silakan karena mereka juga mempunyai hak yang sama untuk berbicara kan. Tahun ketiga berarti di 2021, 2022, 2023. Ya, 2023. Pemilihan lagi ya Kang Gilang? 2024 pemilihannya.
2024 udah dilantik kan? Iya, pemilihan lagi. Pemilihan lagi. Oh iya tak? Iya. 1, 2, 3. Iya. Bener kan? 2021 kan dilantik. Tahun pertama kan. Tahun kedua 2022. 2023. Ya. Ditunggu tuh. Ya, ditunggu lah. Siap. Jangan sampai Pak Heldi ini tidak memenuhi janjinya, karena itu akan sedikit sulit nanti untuk beliau. Tapi kan tugas wali kota dan wakil wali kota dibantu oleh kepala OPD, kepala dinas dan kepala badan gitu. Nah, kemarin mereka melakukan pelantikan kan, rombak gitu. Seharusnya nih pejabat yang baru ini juga punya peran ya membantu kinerja mereka mewujudkan tadi ya janji politiknya. Gitu. Kira-kira kalau yang kemarin dilantik itu punya kemampuan nggak untuk itu membantu kinerja wali kota dan wakil? Kalau untuk sekelas PNS gitu ya kan, yang memang sudah bergelut di dunia pemerintahan cukup lama, itu harusnya bisa. Ya. Harusnya bisa. Dan nanti kita akan tetap melihat itu. Kita tidak bisa berbicara sekarang. Ya. Karena kalau kita berbicara sekarang, menurut saya terlalu terburu-buru juga untuk menilai. Baru dilantik kemarin ya. Baru dilantik kemarin. Kepala OPD kemarin. Ya. Gitu. Oke deh, bener. Komisi 3, pembahasan APBD udah sejauh mana nih? Apanya? APBD 2022. Udah selesai, kemarin sudah diparipurnakan. Paripurnakan. Ya. Komisi 3 ada program apa di situ? Maksudnya mendorong apa barangkali? Ya, yang pasti mendorong peningkatan. Peningkatan untuk peningkatan untuk pemasukan untuk Kota Cilegon. Yang pasti itu aja kalau Komisi 3. Ada nggak di permasalahan di dapilnya Kang Andi ini? Permasalahan apa ini? Yang menarik, yang dikunjungin, yang didapat diserap sama Kang Andi, yang kemudian terrealisasi di 2022. Itu ya. Ada nggak? Saya agak sedikit lupa ini ya, karena pembahasan juga udah cukup lama kemarin gitu. Kalau masalah itu, saya tidak berbicara cukup kecil sih ya, Kang. Karena kemarin saya hanya membahas masalah pasar, terus pasar itu ada tuh yang meteorologi itu. Itu kan bisa untuk gebrakan yang baru tuh. Oh, pajak ya? Itunya, ya retribusinya kan. Karena meteorologi kan berbicara masalah timbangan tuh. Iya. Mobil di Kota Cilegon ini udah berapa ini yang lewat ini? Mundar mandir ini kan. Oh gitu. Kalau di daerah-daerah lain udah ada mungkin. Nanti timbangannya di mana dipasangnya? Ya itu PR Kota Cilegon. Saya sudah memberikan ide gitu. Mau nggak direalisasikan itu? Itu pertama. Kedua, ada juga di Disub ya. Disub itu kalau nggak salah apa sih namanya ya? Bikin kir ya kalau nggak salah ya. Kir gitu. Di sub itu saya belum pernah melakukan terobosan baru kepada pihak-pihak industri. Pihak industri itu saya yakin banyak itu potensinya itu. Kalau misalkan harus kir itu, saya tidak berbicara monopoli ya. Hanya saja bisa nggak Kota Cilegon ini melakukan terobosan ke pihak-pihak industri yang memang mobilnya itu dilakukan uji kir di situ. Kan kir itu kan per 6 bulan kalau nggak salah harus diperpanjang. Itu juga potensi itu. Kedua, masalah potensi laut. Iya. Parkir laut itu kan bisa itu diserap. Sekarang mau nggak menjalankan semua itu? Kekhawatiran saya, kepala dinas ini pada malas gitu. Kenapa itu? Ya untuk menggali potensi-potensi tersebut. Iya. Jadi terkadang saya sedikit berbicara keras kan kepada pihak pemerintah juga. Iya. Sebenarnya pihak pemerintahnya serius tidak gitu kan. Iya. Gitu loh. Jangan sampai banyaknya potensi yang ada malah dibiarkan saja. Malah terkadang kesannya seperti ini. Ya udahlah, ini mah agak sedikit sulit, aturannya begini. Panjang kalau untuk dilakukan kegiatan ini gitu. Udahlah yang gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang aja udah narik ruko di pasar cuma 2.000. 3.000 selesai. Padahal itu tidak seberapa kata saya. Itu salah satu contoh lah kata saya. Iya.
Malah ada yang nariknya untuk kepentingan pribadi. Wow, saya nggak tahu kalau itu kan. Saya nggak tahu kalau itu. Potensinya harusnya dimaksimalkan untuk pendapatan asli daerah. Ini untuk pendapatan kantong pribadi. Iya. Pendapatnya Kang Andi, miris nggak? Itu dari siapa? Loh, fakta. Faktanya di mana itu? Fakta. Karena udah disidang kepala dinasnya. Oh, itu. Oh, gimana sih? Saya pikir parkiran-parkiran liar yang kecil kan gitu. Enggak. Parkiran yang berkasus kemarin. Ya udahlah, itu sudah ada di kejaksaan. Iya. Sudahlah, kita berikan semuanya kasusnya kepada kejaksaan. Iya. Kita selaku anggota dewan berharap, saya pribadi semoga saja tidak lagi ada hal-hal yang seperti itu dan tidak maksud terulang saya. kembali. Itu ini menjadi shock terapi untuk Shock yang terapi lain. untuk yang lain, sudahlah. Jadi bukan hanya berpikir, kalau Kang Andi tadi berpikirnya mungkin mereka males kan, males berpikir menggali potensi. Kalau ini mah terlalu kreatif menurut saya. Jadi terlalu kreatif juga ya, nggak menabrak-nabrak aturan juga kali Kang. Kan gitu. Kreatifnya buat sendiri tapi maksudnya loh. Jangan menabrak aturan juga lah. Iya. Kalau itu mah nggak bagus namanya kan. Harusnya kan untuk pemerintah daerah Ya. yang bisa nanti dirasakan pembangunannya ke masyarakat. Betul. Pelabuhan tuh kan bisa dipotensi bisa digarap dengan maksimal kan. Bisa. Nah kalau Takbut itu dikelolanya bukan oleh Dishub ya, oleh PT PCM ya. Oh, Iya. itu ya. PT PCM. Nah sejauh ini PT PCM ngasih sumbangsi nggak sih buat PAD? Kan itu BUMD-nya Kota Cilegon ya? Kasih di tahun ini di 2021 8 miliar. Itu mitra Kalau yang mau kerjanya dikasih. Komisi 3 kan? Mitra kerja Komisi 3. Tahun ini berapa tadi? 8 miliar. 8 miliar. Tahun depan ditambah nggak? Saya malah ingin di tahun depan itu, harusnya di tahun ini kita menginginkan 10 miliar. Oke. Tapi Nggak tercapai? bukan tidak tercapai, alasannya karena belum ada pihak direksi yang mengisi pada saat itu, mereka tidak bisa mengambil keputusan, ya kan. Nah, di kemarin juga pihak direksi yang baru itu, saya lupa namanya siapa yang bilang, saya lupa. Willy. Pak Willy ya, Pak Willy itu agak sedikit ceroboh menurut saya kan. Di rapat yang sepenting itu, dia bisa berbicara untuk di 2021 ini, Pak Ketua kan waktu itu yang bilang ya, itu bisa 10 bisa nggak? Oke. Gitu. Ditanya oleh Oleh Ketua Dewan itu, Ketua Dewan. Kang. Ketua Dewan itu. bukan ketua komisi ya? Saya Bukan, pikir komisi. Oke, bukan. Ketua Dewan, oke. Saya tidak mau banyak berbicara kepada PT PCM karena mereka juga kan untuk untuk rapat kerjanya kan tidak ada itu. Nah, pas ditanya Draftnya itu, nggak ada. tadi, lanjut. Pas ditanya. Bisa nggak 10 miliar? Beliau berbicara bisa. Loh, berarti selama ini memang potensinya bisa lebih dari itu. Oke. PT PCM itu. Nah, saya harap nanti untuk PT PCM ke depan, apa yang diutarakan oleh Pak Ketua Dewan Isra Miraj itu bisa tercapai. Malah Pak Ketua Dewan bilang kalau bisa 12 miliar, jangan 10 miliar. Kan gitu kan, Kang? Nah, itu harapan kita juga sama. Harapan buat direksi yang baru. Ya, gitu. Direksi ini semua baru atau hanya di pucuk top leader ya? 3 kalau nggak salah. 3 ya? 3. Itu dari mana aja tuh? Satu dari direktur utama, direktur operasional kalau nggak salah. Yang ketiga itu direktur keuangan kalau nggak salah ya. Ya itulah. Kang Adi nggak kenal kiprahnya ya? Belum. Belum ya? Belum. Saya belum itulah, belum nyari tahu lah. Iya, tapi boleh dong kapan-kapan dipanggil tuh sama Komisi 3. Oh, ya harus dong karena rencana kerja mereka belum diserahkan kepada kita. Iya, karena itu kerjanya Komisi 3 kan. Ya, maka dari itu Kang, kemarin Komisi 3 punya tanggung jawab kan membina mereka. kemarin saya bilang begini, Ketua, saya tidak mau bertanya kepada PT PCM. Iya. Karena mereka tidak siap, kata saya. Ada rekan saya yang bertanya, mereka tidak bisa menjawab, apalagi saya bertanya. Saya nggak mungkin dong bertanya kepada orang yang tidak bisa menjawab itu. Saya tidak mau bertanya itu, Pak Ketua, kata saya kan. Jadi
nantilah, jangan dihabiskan pertanyaan ini, kita panggil lagi, rencana kerjanya harus disajikan terlebih dahulu. Dan saya kasih masukan kepada mereka, kalau tahu Anda itu sudah mau dilantik dan tahu Anda itu lagi mau dijadikan direktur, Anda tuh harusnya sudah jauh-jauh hari melakukan rencana kerja itu. Harus ada kan? Iya. Ya kan? Ini belum ya? Belum. Oke, taruhlah dia baru dilantik dan tahun 2021 mau berakhir. Taruhlah begitu ya, katakanlah. Berarti kita challenge mereka, kasih tantangan di 2022. Dipanggil sama Komisi 3. Siapa yang mau berakhir kan? Bukan berakhir, tahun ini kita kan mau berakhir. Mau berakhir. Ya, Iya. Desember kan, mau berakhir kan. Kita mulai dipanggil di 2022, apa program kerja di 2022? Ya. Gitu. Rencana kerja harus ada. Jadi kita bisa melihat potensinya seperti ya kan apa. Orang punya, kadang-kadang kan kalau udah akhir tahun kan males kan, udah Wis Desember kan kok maning sih. Loh, enggak begitu, Kang. Oh, enggak ya. Tanggung jawab untuk masyarakat itu harus ada. Nah, itu. Saya aja kalau misalkan harus bangun jam 2 pagi untuk masyarakat yang meminta tolong, saya bangun. Kalaupun harus jam 3 pagi, bangun saya. Tidak boleh begitu untuk masyarakat. Apalagi konstituen yang bangunin ya. Iya. Harus begitu, Kang. Nggak boleh. Pokoknya kita punya semangat yang sama, kita mempunyai tujuan yang sama untuk membangun kota Cilegon, maka dari itu jangan ada kata kita malas. Oke, terakhir deh, harapannya Kang Andi buat kota Cilegon. Terutama di sektor perekonomian ya kan, dan pendapatan kan Komisi 3 kan, mitra kerja Komisi 3, seperti apa? Andi? Gini, saya berharap kota Cilegon ini menjadi kota yang jauh lebih baik lagi. Amin. Karena saya semenjak lahir, semenjak kecil sudah ada di wilayah ini. Oke. Saya tidak ingin kota Cilegon itu digerogoti oleh hal-hal yang kurang penting, apalagi untuk merugikan masyarakat kota Cilegon. Saya ingin juga kota Cilegon ini menjadi slogannya itu terpakai. Kota Cilegon itu adalah kota santri, kota industri. Di samping kota industri juga, Cilegon itu adalah kota dengan pabrik vital ya, kalau nggak salah itu, industri vital. Yang bisa sewaktu-waktu, kapan saja ada bencana tuh kan. Nah, 3 harapan saya ini ingin betul kota santri ini harus dimajukan dengan diselaraskan dengan kota industri. Bagaimana caranya itu? Itu adalah peran pemerintah dan kita selaku anggota dewan untuk melaksanakan tugas itu. Slogannya aja dulu. Ya. Nah, dan yang paling saya inginkan dari kota Cilegon ini adalah bagaimana caranya pengamanan untuk kota Cilegon terhindar dari bencana kalau benar-benar sewaktu-waktu terjadi. Itu kan. Jadi kalau untuk masalah ekonomi, saya ingin kesempatan kerja khususnya untuk masyarakat kota Cilegon itu terbuka dengan luas. Karena dengan jumlah masyarakat di kota Cilegon ini hanya 400 ribu jiwa. Dengan banyaknya industri, ada sekitar 400 lebih lah industri besar kecil itu. Tidak pantas. Nah, saya berharap ke depan untuk masalah para pekerja ini, supaya memulihkan ekonomi ke depan, adanya terobosan-terobosan baru lah, Kang. Terutama di pihak industri. Gitu. Jadi untuk mengurangi angka pengangguran ya? Untuk mengurangi angka pengangguran dan untuk perbaikan ekonomi juga kan. Ya. Karena kalau kita berbicara UMKM juga di kota Cilegon memang bagus. Hanya saja saya ini anggota dewan, Kang, saya sering menerima
orang itu yang diminta bukan UMKM, Tapi bagaimana caranya mereka bisa bekerja. bekerja ya. Dikasih kailnya ya. Ya, begitu. Bukan umpannya doang. Ya, seperti itu. Berarti ini kan pengangguran juga masuk salah satu janji politiknya Pak Heldy Sanusi. Ya, betul. Gitu. Mengentaskan pengangguran. Ya, itu yang ingin saya tagih kan. 25.000 orang ya, masalah ya. Semoga tercapai ya Kang ya. Ya harus tercapai. Di periode ketiga nanti. Iya, harus periode tercapai. ketiga. Sorry, di tahun ketiga. Di tahun ketiga harus tercapai semuanya. Jadi harusnya tahun ini sudah ada tahapannya kan. Taruhlah untuk 3 tahun itu sudah finish kan. Iya. Bukan 3 tahun itu mereka baru mulai, bukan. Iya. Itu salah. Nah, di tahun ini harusnya sudah ada progres yang terlihat. Iya. Gitu. Maka dari itu saya tetap akan menagih itu. Kalau berbicara masalah KCS, yang ingin saya tagih 25 tenaga kerja itu aja udah. 25.000 tenaga kerja itu. Itu kapan? Kalau untuk masalah KCS, kesehatan dan itu yang lainnya, itu sudah ada programnya kan. Oke, kita tunggu kinerjanya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ya. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan sudah harus beres. Harus bukan beres. bukan baru mulai kan. Baru mulai. Jangan disalahartikan itu ya. Pak Heldy itu dengar kata Pak Hadi 3 tahun harus beres. Oke, Ya. Saya Rahmat Kurniawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.